Halo Sobat Ape, kembali lagi di podcast Bisik, Bincang Asik Administrasi Publik. Kali ini, aku Elsa Sinaga mendapat kesempatan menjadi moderator pada episode Bisik kali ini dan mendengarkan cerita-cerita menarik dari narasumber kita yang keren-keren banget nih. Oke, teman-teman mungkin udah pada penasaran gak sih siapa nih narasumber kita kali ini? Boleh nih Kak, perkenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, perkenalin nama aku Muhammad Rafiur Rahman, biasa dipanggil PC dari Administrasi Publik 2020. Mungkin teman saya bisa kenalkan diri. Oke, Sobat AP, perkenalkan nama saya Khairul Husna. Saya dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2020. Jadi emang angkatan yang udah cukup tua dan sekarang sudah bergelut dengan skripsi ya. Semoga skripsinya kita lancar. Amin. Oke, terima kasih nih buat Kak Koirul dan Kak Pice. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Koirul dan Kak Pice karena udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber kita kali ini dan berbagi pengalaman serta ceritanya untuk dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah. Mungkin teman-teman udah pada lihat nih dari thumbnail video kita kali ini. Kalau kali ini kita akan membahas apa? Nah, betul, kita akan membahas tentang pengalaman KKN. Nah, ngomong-ngomong tentang KKN nih Kak, aku penasaran nih, KKN itu apa sih Kak? Boleh nih dari Kak Pice dulu. Oke, kalau dari aku KKN sendiri dari pengertiannya itu kuliah kerja nyata ya, dimana kita melaksanakan KKN itu 35 hari atau 1 bulan lebih gitu. Mungkin kalau dari aku gitu, mungkin dari Mas Hoirul gimana? Ya, dari namanya aja KKN berarti artinya kuliah kerja nyata. Itu kita sebagai mahasiswa disuruh terjun langsung ke masyarakat untuk membantu permasalahan-permasalahan yang emang ada di masyarakat itu. Kita mencoba terjun langsung dan membaur dengan masyarakat agar kita juga tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Oke, berarti bisa aku bilang itu KKN itu kayak bentuk pengabdian mahasiswa ke masyarakat ya Kak? Betul. Nah, aku mau nanya nih, KKN Kak Pice dulu ya. Boleh. KKN Kak Pice itu di mana Kak? Oke, untuk KKN aku kemarin itu di Kabupaten Tegal, untuk desanya itu di Desa Balaplang Kulon begitu. Terus Dan udah sih. aku ngapain aja Kak proker-prokernya itu? Oke, untuk prokernya kemarin kita ada 5 bidang, itu ada kesehatan, ada ekonomi, ada pendidikan, ada lingkungan, yang terakhir itu ada pelayanan desa gitu. Oke, lumayan banyak ya Kak. Ya, Nah, banyak. boleh nih untuk Kak Koirul dulu. Kak Koirul KKN-nya di mana dan ngapain aja Kak? Lokasi KKN berarti saya di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Jadi emang posisi KKN aku sama Raffi itu cukup berdekatan. Emang beda kecamatan aja. Kalau aku Pagerbarang, kalau si Pice ini di Balapulang. Jadi emang mungkin Sebelah-sebelahan lah ya. nggak sebelahan banget sih. Oh, sebelahan. Mungkin 15 menit lah kita. Oke, iya. Jadi kadang aku juga sering main ke tempat kakaknya si Raffi. Oke, selama KKN ngapain aja Kak? Selama KKN pasti kita ngerjain proker ya. Kita udah nyusun proker, kita ngelaksanain proker di desa, dan kita juga apa sih namanya, nyatu dengan masyarakat. Kita coba bersosialisasi dengan masyarakat, begitu sih kira-kira. Nah, selama ngerjain proker-proker tuh, tadi kan ada 5 proker. Nah, Ya. selama ngerjain proker itu ada masalah nggak sih Kak? Kayak sesama teman kelompok atau sesama warga gitu? Oke, mungkin dari 5 proker itu yang banyak masalah itu ada di bidang lingkungan sama di bidang pendidikan. Karena kalau kedua hal itu kan otomatis menyangkut ke warga ya. Kalau lingkungan itu kemarin kita prokernya tuh disuruh nanam cabe, terong sama timun. Kemudian di lingkungan juga kita disuruh buat home decomposer atau kompos gitu. Kemudian kalau di pendidikan ya seperti mengajar gitu. Adapun masalahnya itu otomatis masalah terkait koordinasi sih biasanya gitu. Kayak harus izin sana sini, harus izin RT dan RW-nya gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi dari Kak Pice sendiri dari masalah koordinasinya ya Kak? Masalah koordinasi. Untuk Kak Koirul gimana Kak?
Berarti masalah yang saya alamin KKN ya. Iya, kayak misalnya selama ngerjain kegiatan atau proker-prokernya itu Sama gitu. proker. Sebenarnya itu bisa aku golongin kedua sih. Maksudnya kayak masalah dari dalam dan dari luar gitu. Mungkin kalau dari dalam gitu ya bener kata Raffi gitu, terkait koordinasi ataupun kerjasama yang kurang baik, persiapan yang kurang baik dan lain sebagainya, itu ya wajar lah yang kita lakukan di KKN itu. Kayak masalah-masalah kayak gitu itu pasti ada gitu. Gimana kita nanggepinnya ya, gimana kita menghadapinya ya tergantung kita. Kita siap-siap aja lah untuk menghadapi masalah-masalah kayak gitu. Soalnya juga masalah kayak gitu pasti ada gitu. Iya. Untuk terkait dari luarnya itu gimana kita mensosialisasikan proker yang bakal kita kerjain di masyarakat. Apalagi di desa aku itu cukup unik ya. Jadi terbagi menjadi 5 dusun yang 5 dusun itu dibagi lagi menjadi 3 wilayah yang berbeda. Jadi emang bener-bener dalam satu desa itu dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi untuk ke dusun satu ke dusun lainnya itu dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Kita harus pakai motor untuk ke dusun lainnya gitu. Jadi untuk menjamah seluruh dusun itu nggak bisa gitu. Oke, jadi masalah selama KKN ini bisa dibilang di koordinasi atau di waktunya atau di transportasinya sendiri Iya, ya. lebih ke lokasi juga gitu. Dan satu lagi masalah dana sih. Oke. Pasti kan kita kalau proker kan butuh dana yang lebih gitu kan untuk melancarkan proker kita gitu. Oke, dana juga termasuk nih ya. Ada. Nah, tadi kan ada masalah nih. Nah, cara ngebangun bondingnya itu kak gimana? Kayak cara biar prokernya berjalan secara lancar, terus komunikasinya tetap jalan, itu gimana kak? Oke, untuk bonding kalau dari aku yang pertama dari diri kita sendiri itu harus open sama orang baru, harus mau kenalan sama orang yang baru dan harus mau menerima orang baru gitu selama 35 hari itu. Kemudian kita kan dibikin kayak satu timeline gitu untuk prokeran. Nah biasanya kita selingin tuh kita refreshing atau kita healing atau kita sekedar masak-masak lah di posko, itu hitungannya kan membonding juga. Ataupun misalnya aku itu kan selaku kormades atau ketua tuh kayak adalah kayak reward kecil-kecilan ke anggota kelompok itu biar mereka ngerasa kayak wih ternyata Bentuk ketua apresiasi gitu, lah ya. gitu. Ya bentuk apresiasi gitu sih. Oke, berarti dari KPC sendiri itu kayak cara bangun bondingnya dengan teman-teman kelompok itu kayak dari kegiatan sehari-hari, dari memasak, dari komunikasinya juga ya. Dari Kak Koirul gimana kak? Sebenarnya kita bonding juga kurang lebih sama caranya kayak gitu. Cuman mungkin aku mau nambahin, sebenarnya sebelum KKN kan kita juga udah dibentuk kelompoknya. Dan sebelum KKN juga kita harus mempersiapkan proker dan mempersiapkan segala kebutuhan yang bakal kita butuhin di KKN. Nah di situ kita pasti ngadain rapat dan lain sebagainya. Nah di situ aku maksimalin di rapat-rapat offline. Dah di rapat-rapat offline itu kita juga sekaligus bisa maksimalin bonding itu. Jadi sebelum kita KKN pun kita udah bisa mulai bonding, kita udah bisa mulai saling mengenal dan lain sebagainya. Jadi pas KKN kita udah erat nih hubungannya, kita udah saling kenal gitu, kita udah tinggal kerja barengnya aja gitu. Oke, berarti tadi dari sebelum KKN lah ya kak, berarti dari rapat offline ke Ya, biar benar. selama KKN itu kayak bondingnya dapat. Kalaupun abis rapat pun kita bisa nonton ataupun Iya. kayak gitu lah. Sekedar nongkrong lah, itu termasuk bonding sih. Oke, nah selama KKN itu kan banyak cerita itu pasti dalam 1,5 bulan itu. Jadi ada cerita menarik nggak sih kak selama KKN itu, entah dari cerita lucu atau cerita menyeramkan mungkin? Untuk cerita yang mengesankan atau yang memorable Memorable, ya bisa ya. dilihat. Itu ada sih ada mungkin dari cerita horor dulu. Kalau di poskoko itu waktu itu pernah satu orang, kebetulan tuh dia emang lagi ditinggal di posko, terus ditinggal berdua sama teman ceweknya. Kejadiannya tuh sekitar sore hari mau menjelang maghrib sih. Jadi yang teman satu ini tuh sebut aja si Ica. Terus ini dia lagi
ngaca lah, lagi berdandan itu. Di posisi kacanya tuh di kamar, jadi di kamar yang cewek itu ada kaca, dia lagi ngaca. Terus di kamar itu selain ada Ica ada si Ocha juga. Nah pas si Ica ini udah selesai ngaca kan otomatis dia keluar kan. Nah si Ocha juga itu dia juga keluar, tapi pas dia keluar dia ngeliat ada Ica juga lagi ngaca di apa sih namanya, bagian jemuran lah. Jadi di posko kami tuh ada bagian buat ngejemur, dan di situ kebetulan juga ada kaca. Nah di bagian jemuran itu juga ada si Ica juga lagi ngaca. Jadi kan pertanyaannya sebenarnya siapa Ica yang asli gitu, antara yang di kamar atau entah yang di Jemuran Icanya ada tadi. 2 berarti ya. Icanya ada 2. Itu kan nggak Oke. dicek lagi tuh yang di kamar tuh. Oke, dari cerita lucunya nggak ada nih kak? Kayak- Kalau cerita lucu itu pas ini sih, bener bukan lucu sih, antara lucu sama kasihan sih. Itu berdekatan emang ya? Iya. Jadi pas kita lagi ngerjain proker itu ada musibah. Bener bukan lucu ya? Kasihan sih. Ya udah lanjut aja. Jadi pas kita lagi ngerjain proker itu ada teman satu kelompokku ada yang kehilangan HP. Gitu. Jadi kayak dia mungkin teledor atau gimana, dia naruh HP-nya tuh di sakuan motor. Biasanya kalau motor-motor matic kan ada yang buat numpang Dashboard, HP, ya, ya. dashboardnya situ kan. Nah dia naruh di situ, mungkin jatuh apa gimana. Pas dicek lagi, ditelusurin, itu HP-nya udah hilang. Oke. Lebih ke Itu nggak ada kasihan lucu-lucunya ya. sih. Nggak ada lucu-lucunya. Iya, Itu nggak ada lucu-lucunya sih. lucunya pas Enggak, itu nggak ada aku lucu-lucunya, ngetain, Cek. ngetawain doang sih. Oke. Gitu. Terima kasih Kak Pichen. Nah, boleh nih dari Kak Khairul. Bagaimana nih Kak Khairul? Apa tadi pertanyaannya? Mungkin cerita memorable dari cerita lucu atau cerita menyeramkan atau cinlok-cinlok itu boleh Sebenarnya juga. banyak banget sih cerita-cerita di KKN gitu. Oke, Aku sampai ceritain, bingung Kak, gitu mau ceritain. ceritainnya yang mana gitu. Tapi yang penting poin besarnya sih kita yang paling bisa diingat kita gimana kita diterima oleh masyarakat, gimana kita membangun komunikasi dan hidup bersama dengan teman-teman yang emang awalnya kita nggak kenal sama sekali, terus kita tinggal bersama, kita ngejalanin proker bersama, kita bekerja bareng selama 1 bulan lebih, terus hidup berdampingan dengan masyarakat yang emang awalnya kita nggak kenal sama sekali gitu. Buat cerita-cerita yang memorable mungkin ya ada beberapa kejadian yang emang di luar dari ekspektasi aku sih, kayak Iwan Nurul. pas ya salah satunya kejadian horor tuh pas Horor lagi nih. Oke. waduh itu pas di tengah-tengah acara pengajian. Jadi emang kebetulan apa sih pas 1 Muharram itu Iya, 1 Muharram. itu ada pengajian, dan pas itu temen aku ada yang kesurupan di tengah-tengah acara, dan itu mungkin cukup heboh dan cukup merepotkan masyarakat juga karena kita meminta bantuan di situ. Jadi di tengah-tengah acara dia kesurupan, kemudian dan itu cukup lama sampai acaranya selesai pun itu baru selesai juga kesurupannya gitu. Dan mungkin paginya karena emang kesurupan dan lain sebagainya itu jiwanya mungkin kelelahan dan lain sebagainya capek tuh lah ya, capek ya. ya. Itu kita bawa ke rumah sakit karena emang penyakit bawaannya tuh kambuh gitu. Dan mungkin ya itu di luar dari ekspektasi aku sih. Aku nggak bayangin KKN ada kejadian hal-hal kayak gitu. Tapi masih bisa diantisipasi kan dari Mas Hairul sendiri. Iya sih, bisa sih, alhamdulillah. Oke, nah berarti dari cerita-ceritanya ini ada cerita seremnya, ada cerita lucunya, lebih ke kasihan sih ya tadi Iya, Kak kasihan. Pice. Bukan lucu sih. Sorry. Berarti nih boleh aku simpulin kalau KKN itu kayak kegiatan mahasiswa untuk pengabdian ke masyarakat yang di dalamnya ada pengalaman-pengalaman juga yang bisa kita ambil ya. Oke, semoga informasi yang diberikan Kak Koirul dan Kak Pice ini dapat bermanfaat nih bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman, mungkin kita udah di penghujung bisik nih ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Koirul dan Kak Pice karena udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber episode bisik kali ini. Dan ngucapin terima kasih buat teman-teman yang di rumah udah nonton video bisik sampai selesai. Dari aku sendiri ingin minta maaf bila ada kesalahan kata serta penyampaian kata. Aku Elsa Sinaga pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.